ambil lagi yang ketiga, diminumnya habis lagi, sampai disebutkan hatta syariba hilaba sabi isyah, sampai orang kafir itu minum dari 7 ekor kambing. Jadi 1 ekor kambing satu tempat gitu, 7 dia habisi, barulah dia puas. Ya, Nabi SAW pun enggak cuma ngasih 1 ya sudah. Ya, kelihatannya dia masih mau, kasih lagi, sampai betul-betul ya tamunya itu kenyang. Summa innahu asbaha. Ya, kemudian ya di pagi hari, ya kan ini dikasihnya kemarin malam. Paginya orang kafir itu masuk Islam. Ya, mungkin dia merasa walaupun saya kafir kayak gini, dikasih puas juga, ya, dikasih puas juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi harinya orang itu masuk Islam. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyad. Maka Abu Hurairah ya disuruh lagi oleh Nabi, ambil lagi, perah lagi 1 ekor kambing untuk ya diminum tamu ini. Fasyariba hilabaha. Maka orang kafir tadi yang sudah masuk Islam ini minum ya untuk 1 tempat. Summa amara bi ukhra. Lalu Nabi SAW suruh lagi Abu Hurairah, ambil lagi 1 lagi. Falam yastatimmaha. Yang kedua enggak bisa lagi dia habisi. Kemarin 7 bisa dia habisi. Sekarang dikasih 2 enggak kuat lagi. Ya, enggak kuat lagi. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahid. Orang mukmin itu minum ya cukup untuk 1 usus saja. Ya. Jadi kalau minum 1 tempat 1 gelas, terisi 1 ususnya sudah cukup, merasa dia kenyang. Wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a. Namun untuk orang kafir, dia kalau minum butuh 7 usus ya untuk menampung ya minumnya itu. Ya kalau baru 1 terisi belum puas. Ya. Puasnya kalau sudah 7. Maka para ulama menjelaskan bahwa kenapa bisa seperti itu. Ya, ketika dia kafir dia butuh 7. Ketika dia muslim, mukmin, dia cuma butuh 1 sudah cukup. Al-mu'minu yusammillaha azza wa jalla idza akala. Penyebabnya orang mukmin itu kalau dia mau makan, dia baca bismillah. Dia mengatakan bismillah. Fayahsulu lahu syai'an. Sehingga dia mendapatkan 2 hal kalau dia baca bismillah. Yang pertama, al-barakatu fit ta'am. Dia akan mendapatkan berkah dari apa yang dia makan atau apa yang dia minum. Yang kedua, wadaf'u syaitani anhu. Dia menjauhkan syaitan dari makanannya ketika dia baca bismillah. Sebab apa? Orang yang makan, orang yang minum, kalau dia enggak baca bismillah, syaitan itu ikut makan bersamanya. Sehingga 3 piring pun belum kenyang dia, sebab 2 piringnya diambil setan. Ya. Jadi yang asli yang dia makan itu ya hanya 1, sehingga dia enggak kenyang dia. Fayakunul mutanawilu anhu qalilan, sehingga atau al-mutanawal minhu qalilan, sehingga ya, orang mukmin itu makan sedikit pun dia sudah merasa cukup. Kenapa? Karena terdapat berkah di situ. Faka'annal mu'mina qad akala fi mi'an wahid. Maka seakan-akan orang mukmin itu dia itu cukup mengisi 1 usus saja dalam perutnya, itu sudah kenyang dia. Ya. Dikarenakan ada tambahan-tambahan berkah. Wal kafir, adapun orang kafir, la yubaraku lahu. Ya, dia tidak mendapatkan berkah. Ya, sebab dia minum saja. Li'adami tasmiyah, karena ya dia tidak membaca bismillah. Wa yatanawalu syaitanu ma'ahum. Yang kedua, ya, kalau orang kafir makan atau minum, dia ditemani oleh syaitan, sehingga dia berbagi dengan syaitan. Fayadhhabu minat ta'ami katsir, sehingga
Ya, karena ditemani dia makan oleh syaitan, makanannya banyak yang hilang. Kelihatannya banyak tapi rasanya sedikit. Faka'annahu qad akala fi sab'ati am'a. Maka kata Nabi SAW, seakan-akan dia itu makan mengisi 7 usus di dalam perutnya. Baru dia merasa, ya, merasa perutnya itu terisi. Wal muradu annal mu'mina ya'kulu bi adabi syara'. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang mukmin itu mestinya kalau dia makan mesti melaksanakan adab-adab syar'i, ya, adab-adab syar'i. Fa ya'kulu fi mi'an wahid. Maka dia cukup makan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Wal kafiru ya'kulu bi muqtada syahwa wasyarhi wan nahmi. Adapun orang kafir kalau dia makan itu pakai syahwat, ya, artinya pakai nafsu. Nafsu makannya terlalu tinggi sehingga kalau dia makan dia harus full. Nanti sampai sini baru berhenti, ya. Fa ya'kulu fi sab'ati am'a, sehingga ketika dia makan, ya, perutnya itu penuh betul, tak ada lagi yang kosong, betul-betul penuh. Ini salah satu sisi bahwa, ya, seorang mukmin dia punya adab kalau makan, ya, disebutkan, ya, sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li tanaffus, ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas, ya. Jangan, ya, 2/3 untuk makan, sepertiganya untuk minum, napasnya tak ada lagi, ya. Wa qila al-mu'minul haqiqi yaqtasiru 'alal balghah minal qut. Maka oleh karena itu mukmin yang hakiki itu, ya, merasa cukup dengan makanan yang sedikit. Wa yaqna'u bil yasir minhu, ya, dia itu, ya, cukup dengan yang sederhana saja. Wa yu'thiru bi ba'di qutihi, dan dia, ya, lebih mementingkan, ya, makanannya itu untuk, ya, orang lain. Wal kafiru ala khilafi dzalik, dan orang kafir, ya, beda dengan itu. Li'annahu ya'kulu aklan nahmi al-haris alal istiksari minal akli. Karena dia kalau makan pokoknya nanti puas betul, ya, baru dibagi ke yang lain. Dibagi ke, kalau enggak dia enggak mau bagi. Pokoknya kita dulu yang puas, ya, sebelum yang lain. Kalau ada sisa barulah kasih orang lain. Kalau enggak, ya, masukin aja semua, ya. Itu salah satu di antara penjelasan para ulama, ya, tentang hal ini. Maka kalau kita memperhatikan kehidupan Nabi SAW, memang beliau tidak banyak makan, ya, tidak banyak makan. Justru beliau banyak puasa. Keluarganya pun tak dipuas-puasin, ya. Menjelaskan tentang bagaimana, ya, kalau ada tamu, untuk tamu pun tak ada, ya, yang ada hanya air putih saja, ya. Begitulah, ya, kehidupan dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan makanan kepada keluarganya itu sangat-sangat sederhana, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami itu berbulan-bulan makan hanya kurma sama air saja. Kurma sama air, enggak pernah makan roti, ya, apalagi kambing guling. Nah, itu tidak pernah terjadi dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita ingin jelaskan di sini perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjamu tamu, bahwa orang kafir pun kalau bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan menjamu orang kafir itu sampai betul-betul, ya, puas dia. Karena itulah makna daripada ikram, memuliakan tamu. Berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala khidmati adyafihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sendiri yang melayani tamunya. Jadi kalau ada tamu datang, beliau sibuk, ya, bagi-bagi, ya, makanan, bagi-bagi minuman, ya.
Dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang tuan rumah yang sangat baik terhadap tamu. Enggak disuruh tamunya silahkan ambil sendiri. Ya, cuci tangannya di belakang ya. Ya. Enggak seperti itu, ya. Beda dengan kita, mohon maaf, cuci tangannya di belakang di samping WC. Masuklah tamunya ke dalam gitu jauh kali. Ya, kenapa enggak diambilkan ini cuci tangannya sehingga tamunya itu merasa nyaman. Fa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu yaumal Khandaq. Dalam hadis Jabir bin Abdullah ketika terjadi perang Khandaq, lamma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu, ya takala, ya, dia datang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang makan. Ya, ketika terjadi perang Khandaq, pada saat itu musim paceklik, sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW itu pada datang mengadu, ya Rasulullah, lapar kita ini perut saya sudah saya ikat pakai batu nih. Coba lihat, oh baru satu, coba lihat nih, ini dua. Wah. Maka sahabat nggak bisa mengeluh kepada Nabi lebih parah dari keadaannya. Ya. Melihat keadaan seperti itu, Jabir bin Abdullah itu kembali ke rumahnya, temui istrinya, Rasulullah betul-betul lapar. Mari kita siapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun pada saat itu dia hanya bisa membuat roti yang enggak banyak karena memang cuma itu yang ada. Kemudian dia pun potong kambing. Ya, kita servislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah rotinya dibuat, kambingnya dimasak, kata istrinya, udahlah pergi temui Rasulullah SAW, tapi bisik ya, jangan besar ya, sampai sana bisik-bisik ya. Maka disebutkan wa qala lahu, ya, ketika dia bertemu Nabi SAW dia berkata begini, tu'ayyimun li. Tu'ayyim itu kalau makanan itu, kalau to'am makanan, kalau makanan sedikit dibuat di atas tasghir, tu'ayyim, ya, ada makanan sedikit di rumah gitu. Ada makanan sedikit di rumah. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Ya. Maka ya, berangkatlah engkau ya Rasulullah, boleh bawa satu atau dua orang saja. Ya, cuma itu cukupnya. Kalau banyak-banyak enggak cukup nanti. Cuma segitu saja persiapan di rumah. Qala kam huwa? Nabi bertanya, "Memang berapa yang kamu siapkan? Berapa keping roti yang kamu siapkan?" Maka Jabir pun menceritakan, sekian yang saya buat, ya, dan kambingnya cukup 1 ekor saja. Qala katsirun thayyib, kata dia, banyak lebih baik lagi, jangan cuma 1 atau 2 orang yang saya bawa, banyak enggak apa-apa, itu bagus, ya. Faqala qumu, maka Nabi SAW mengatakan, ayo berangkat semua. Itu jumlahnya sekitar 1.500 orang. Maka apa kata Jabir? Faqamal muhajiruna wal ansar. Semua kaum muhajirin, semua kaum ansar berdiri semuanya. Ada undangan makan hari ini. Waduh. Falamma dakhala Jabir ala imraati, maka tatkala Jabir sampai di rumahnya, dia temui istrinya, lalu berkata, "Waihaki, celaka kamu." Celaka kamu. Nabi datang bawa satu rombongan. Ja'an Nabi wasallam bil muhajirin wal ansar wa man ma'ahum. Nabi SAW datang bawa kaum muhajirin, bawa kaum ansar dan yang lainnya, semua diajaknya datang. Namun istrinya ini luar biasa, enggak panik. Aduh, gimana ini? Ya, malu kita. Dia mengatakan, "Hal sa'alaka?" Apakah Nabi tanya kamu dulu sebelum dia datang ke sini? Qalat qultu na'am. Iya, dia tanya saya. Ya, dia tanya kamu berapa makanan yang kamu punya. Ya, itu maksud istrinya. Dia tanya enggak kamu tadi? Iya, dia tanya dan saya jelaskan sekian aja ya makanan yang kami siapkan. Qala. Ya. Lalu ketika Nabi SAW sampai, kata Nabi SAW, udkhulu, masuklah kalian. Wala tadagatu, jangan kalian berdesak-desakan. Ya. Jangan berdesak-desakan, silakan masuk ya untuk menerima makanan, dan jangan berdesak-desakan, antri. Karena Nabi SAW sudah dalam, sudah siap bagi-bagi ya.
Antri satu-satu masuk, jangan berdesak-desakan. Ya. Tapi kalau sikit, kalau terakhir tak dapat kita ni. Maka faja'ala yukassirul khubza. Mulailah Nabi SAW potong-potong roti itu. Ya. Kemudian wa yaj'alu alaihi lahma. Lalu Nabi SAW letakkan di atas roti itu daging. Ini ambil, maju lagi. Ya, terus seperti itu. Ya, Nabi yang melayani semua sahabat-sahabat yang datang itu, satu persatu kasih roti, kasih dagingnya, lewat. Satu roti, daging, lewat. Sampai semuanya sudah kenyang semuanya. Disebutkan hatta syabi'u, sampai semuanya kenyang. Wa baqiya baqiya, dan masih ada lagi makanan yang tersisa, enggak habis. Ya. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada istrinya Jabir, kuli hadza, ya makanlah sisanya ini. Wa ahdi, dan bagilah sebagai hadiah kepada tetangga-tetangga. Fa innan nasa asabatuhum maja'ah, karena sekarang orang-orang pada kena paceklik. Ya, tak ada makanannya sekarang orang-orang. Maka sisanya ini silahkan kamu makan, dan kemudian bagi-bagi pada tetangga yang lain. Ya. Ini diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa memperbanyak makanan. Ya. Dan ada lagi kisah di perang Khandaq, ada seorang wanita datang, dia sembunyi-sembunyi, dia masukin ke bajunya kurma, ya, satu kantong kurma dimasukin ke bajunya. Tujuannya untuk datang memberikan kepada pamannya. Nabi tahan dia. Apa itu? Oh, ini kurma ya Rasulullah, sedikit mau saya bawain paman saya. Sini kurmanya. Maka Nabi SAW bagi-bagi kurma itu yang satu kantong itu kepada semua yang kerja di perang Khandaq, ya. Dan masih banyak lagi tersisa dari kantong itu, dari kurma yang diambilnya. Dan juga Nabi SAW di beberapa keadaan memperbanyak air. Ya, ketika ketemu sumur, ya, sumurnya tinggal sedikit lagi, diambil, habis. Nabi SAW, ya, tusuk anak panah, kemudian Nabi meludah, air itu muncul dari bawah sampai penuh sumur itu, dan tidak pernah lagi kering sumur itu. Ya. Di antaranya adalah sumur Ji'rana. Sumur Ji'rana yang banyak orang menganggap bahwa sumur itu atau air Ji'rana itu punya keberkahan, ya, sehingga kalau pergi umrah atau pergi haji, pergi juga bawa air Ji'rana pulang, ya, sebagai pendamping dari air Zam-Zam. Padahal yang diberkahi adalah hanya air Zam-Zam saja. Maka disebutkan haula'il adiyaf minal muhajirin wal ansar innama hum fil haqiqah adiyafu Rasulullah sallam. Disebutkan bahwa kenapa kisah ini diangkat, ya, bahwa Nabi SAW sebagai tuan rumah, ya, dan kaum muhajirin itu adalah tamu Nabi SAW. Karena sesungguhnya, ya, seakan-akan Jabir itu tuan rumah bagi Rasulullah, tapi yang lain itu, ya, kaum muhajir dan ansar itu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi yang melayani mereka. Di sini diambil pelajarannya bahwa kaum muhajir dan ansar yang diundang Nabi pergi makan ke rumah Jabir, mereka itu adalah tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lah yang ketika itu yang melayani semua tamu-tamu itu. Nabi yang berikan rotinya, Nabi yang berikan dagingnya, ya. Maka sangat luar biasa Nabi SAW dalam melayani daripada para tamu itu. Berikutnya, Nabi SAW masih sebagai tuan rumah. Wa rubbama kana yata'adza sallallahu alaihi wasallam min ba'di sulukiyati duyufihi fayastahyi min ihrajihim. Kadang-kadang tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah Nabi itu
adabnya kurang baik. Adabnya kurang baik. Ya, ini kalau ada tamu yang sok datang ke rumah, bagaimana sikap kita terhadap dia? Ya. Ya, kalau tamunya kita nggak suka, ini macam-macam aja dia komentari, dia minta, dia apa gitu. Kita apakan kira-kira tamu yang seperti itu? Ya, kalau normal-normal tamunya, ya kan aman gitu. Tapi kalau dia punya tingkah laku yang aneh, yang menjengkelkan, ya kita apakan tamunya itu? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tamu-tamu yang datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia punya adab-adab yang Nabi tak suka sebetulnya adab itu. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berat untuk menegurnya. Ya, sebagai tuan rumah nggak enaklah kita tegur dia kan. Jangan gitulah jadi tamu. Taruh pulang aja lah, gitu. Dan nggak mungkin dikatakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan hal itu di dalam Al-Quran. Disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi, illa an yu'zana lakum, kecuali jika Nabi izinkan kalian. Jadi jangan masuk kalau tak diizinkan. Ila ta'amin, ya, kalau Nabi panggil, ya, artinya Nabi panggil kalian, undang makan di rumahnya, jangan kalian masuk ke rumahnya sebelum Nabi katakan silakan masuk. Ya, mentang-mentang diundang, ayolah datang. Belum lagi diizinkan masuk, sudah masuk. Ya, ambil baris. Ya kan? Ghaira nazirina ina, tanpa menunggu kapan matangnya makanan itu. Ya, kalau tamu sudah datang banyak, nasinya belum matang lagi. Gimana kira-kira perasaan tuan rumah? Kalau nggak difulkan itu supaya cepat matang nasinya, atau supaya cepat matang lauknya gitu kan, makanannya. Aduh, nggak enak, kita tamu sudah pada datang, makanan belum siap lagi. Ya. Makanya kalau belum dipanggil masuk, jangan masuk dulu. Ya, nanti sudah disiapin baru masuk. Ya. Ini nunggu pula, memberatkan tuan rumah. Kemudian, walakin idza du'itum fadkhulu. Namun kalau sudah dipanggil, silahkan masuk. Silahkan masuk. Fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian sudah makan, sudah langsung pulang. Langsung pulang. Wala musta'nisina li hadis. Jangan kamu perpanjang ngobrol-ngobrol di situ. Ya, jangan perpanjang ngobrol-ngobrol. Ini adab bertamu ini. Allah yang langsung ajarkan ya kepada kita semua cara bertamu. Jadi kalau ada undangan akikah, undangan apalagi walimah, undangannya jam 1, jangan datang jam 11. Ya, jangan datang jam 11. Itu belum saatnya lagi. Kita dipanggil jam 1. Datang jam 11, datang jam 12, belum ada lagi makanan yang siap. Ya kan? Jadi sahibul hajanya pening dia, aduh gimana pesanannya, catering belum datang lagi, ini gimana nih cara kita memberinya? Ya nggak enak juga kita kasih air putih situ, akhirnya pergi dia ke nasi padang. Beli kan gitu ya, nggak enak bagi tuan rumah. Ya, dan ada di kalangan sahabat Nabi dulu begitu. Nabi undang dia, ayo ada acara di rumah makan, datang mereka masuk ke rumah duduk berbaris. Aduh, peninglah kita nih kalau sudah begini. Ya, masih lama lagi matangnya itu makanan. Ya, maka kemudian kalau sudah makan langsung pulang. Jangan pula lama-lama ngobrol di situ. Akhirnya tamu yang datang berdiri antri gara-gara kita duduk di situ di kursi yang sudah bukan lagi hak kita. Ya kan? Karena lama dia ngobrol, keasikan, ya akhirnya kursi-kursi yang disiapkan sedikit. Ya, akhirnya tamu, kasihanlah tamu itu ya, berdiri dia tak dapat kursi. Ya. Jadi kalau sudah makan, sudah selesai. Kalian kan dipanggil untuk datang makan, bukan untuk musyawarah. Ya, jangan pula musyawarah apa di situ kan? Rapat di situ dia. Ya, kalau mau rapat carilah tempat yang lain ya, dengan makanan yang lain. Jangan boleh dijadikan itu tempat rapat. Nah, sahabat dulu begitu, habis makan ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol. Padahal tuan rumah Nabi SAW sudah mau siap-siap, dia mau istirahat.
Tapi karena tamunya ini tak pulang-pulang, udah jam 11 malam belum pulang pula, ya Allah. Enggak enak pula kita mengatakan, "Bang, pulanglah." Udah jam 11 malam ini. Kan enggak mungkin tuan rumah berkata begitu, ya. Atau ya, karena tamu yang lain datang, tuan rumahnya datang, "Mohon maaf ya, sudah habis masa kalian di sini. Ada tamu yang lain mau datang," gitu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna zalikum kana yu'zin nabi. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi. Dan bukan cuma Nabi saya terganggu begitu, tuan rumahnya juga ya pasti terganggu kalau terlalu lama, ya. Fayastahyi minkum. Namun Nabi itu malu, ya, malu mengungkapkan itu kepada kalian, ya. Nabi malu mengungkapkan bahwa mohon maaf, sudah habis masa kalian bertamu, silakan pulang ke rumah masing-masing. Saya mau istirahat. Enggak mungkin tuan rumah berkata begitu. Ya, tuan rumah terpaksalah. Ya. Terpaksalah dengan berat hati dia temani di situ duduk, ya. Tiba masa makan berikutnya kasih lagi, ya kan? Kemudian wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Maka karena Nabi malu menyampaikan itu dan Nabi merasa berat, ya, maka Allah yang turunkan ayat untuk masalah urusan adab-adab bertamu. Adab-adab bertamu, dan ini tentu ya berlaku bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tapi berlaku untuk semua orang. Jadi kalau ada acara selesai makan SMP, nggak apa-apa SMP, ya, selesai makan pulang gitu. Nah, itu justru itu yang bagus, itu yang bagus. Jangan terlalu lama, ya, ngobrol-ngobrol di tempat itu. Maka disebutkan di sini bahwa fayamuru ta'ala ibadahul mu'minin bitta'addub ma'a Rasulillah sallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa menjaga adab, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli buyutihi, dalam masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa kalau mau masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus izin dulu. Kalau dia izin, tunggu diizinkan. Jangan sekedar izin saja, ya. Diizinkannya belum sudah masuk, ya. Maka tidak boleh orang masuk ke rumah orang, ya, sebelum dia minta izin dan sebelum dia diizinkan, ya, ataupun diundang. Kalau sudah tuan rumahnya mengatakan silahkan masuk, baru masuk, ya. Kemudian wa aidan la takunu nazirina inah. Juga kalau diundang pergi makan, jangan sampai kita, ya, menunggu matangnya di situ, ya, undur-undur sikit lah. Udah matang belum ya? Kalau sudah matang baru datang. Jangan belum matang, nggak apa-apa lah kita nunggu, nggak apa-apa. Nggak enak, ya, pada tuan rumah, ya. Kemudian juga ada beberapa adab yang Allah Subhanahu wa taala tegur, ya, sahabat-sahabatnya kalau datang ke rumah Nabi. Teriak-teriak dia dari luar, ya, teriak-teriak dari luar, ya. Sehingga dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala ajarkan tentang adab-adab, ya, bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang memanggilmu di balik dinding itu orang tak berakal. Orang yang tak, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka itu tak berakal, ya, tak tahu adab, ya. Adab-adab dalam bertamu, ya. Maka, ya, sampai masalah, ya, adab-adab bertamu, ya, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, ya, agar supaya hubungan kita kepada sesama manusia itu senantiasa terjaga dengan baik, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai objeknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga, ya, jangan sampai kalau objeknya itu contohnya dalam Al-Qur'an itu orang lain, itu kan orang lain. Tapi kalau Nabi langsung, maka tentunya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, uswatun
hasanah yang wajib untuk kita ya contoh segala-galanya. Kemudian berikutnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaifan. Penjelasan berikutnya, Nabi yang menjadi tamu. Ya, kalau tadi Nabi jadi tuan rumah, seperti apa beliau menyikapi tamu-tamunya. Sekarang Nabi yang diundang. Ya, bagaimana adabnya orang yang diundang ya oleh orang lain, seperti apa dia ya datang ke sana. Yang pertama, bahwa faqad kana sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tawadhu. Yaqbalu da'wata 'ala ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerima semua undangan. Wa in kana syai'an yasiran, walaupun undangannya itu yang kemungkinan ya, kalau ini yang ngundang ini paling makanannya saya tempe tahu saja ini. Ada enggak usahlah kita datang. Ya, saya tahu lah itu yang undang, paling tempe tahu aja tuh di rumahnya tuh. Ya. Tapi kalau ini ini jangan sampai kita telat kalau ini. Ini besar-besar ini apa namanya makanannya. Ya, jadi Nabi SAW tidak milih-milih orang. Siapapun yang undang beliau, maka Nabi SAW akan datang. Akan datang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Lau du'itu ila zira'in au kira'in la ajabtu." Seandainya aku diundang untuk makan zira'. Zira' itu tahu zira' ya, segini. Au kira' ataupun kira', maka pasti saya akan datang. Jadi enggak usah berat gitu. Kalau mau ngundang Nabi enggak usah terlalu wah kali gitu. Biasa-biasa saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan kambing dia suka paha. Dia suka pahanya, bukan kepalanya ya. Dia suka pahanya. Maka ketika orang Yahudi itu, wanita Yahudi mau meracuni Nabi, tanya dulu Nabi itu suka yang paling suka di kambing itu apanya? Oh, itu pahanya. Maka pahanya itu diperbanyak racunnya. Dan paha itu kalau dari kaki ke atas sampai sini itu yang ininya enggak ada dagingnya ya. Yang ada dagingnya itu ke atas. Ya. Kata Nabi, kalau saya dipanggil, dia jadikan contoh itu. Kalau saya dipanggil untuk makan ini, saya datang. Kalau dipanggil makan ini, saya datang juga. Ya. Ini menjadikan sebagai permisalan. Jadi zira itu dari lutut ke atas. Itu banyak dagingnya itu. Kalau dari lutut ke bawah, itu cuma tulang-tulang saja. Jadi permisalannya ini, kalau ini ke bawah, walaupun makanan yang biasa saja, ya, saya juga akan datang. Jadi tidak ada perbedaan. Nabi mendatangi undangan itu motivasinya bukan karena ini makanannya wow kita datang. Kalau ini serlo deh saja ini. Udah nggak usah datang lah. Yang lain kalian aja datang ya, saya enggak gitu. Tapi kalau wali kota cepat dia datang. Ini besar makanannya nih kalau wali kota yang undang ini. Atau dia tahu ada orang kaya. Kalau ini ngundang buka puasa ini, wow. Ini nasi Arab di sini nih. Ya. Maka Nabi tidak membeda-bedakan. Itu menunjukkan bahwa ya, Nabi SAW itu orang yang sangat tawadhu. Orang yang sangat tawadhu. Maka fa khassas zira' wal kira' bizikri liyajma' bainal haqir wal khatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua macam makanan ini untuk menjelaskan ya antara yang jelek dan yang enak. Lianna zira' kanat ahabba ilaihi min ghairiha. Karena kalau zira' itu lebih banyak orang suka daripada yang ke bawah, ya. Wal kira la qimatalah, dan kira itu enggak ada nilainya ya. Sekarang aja baru banyak nilainya. Dijadikan apa namanya itu, kalau kambing kakinya aja. Kalau dulu kakinya dipotong gitu, buang saja. Ini enggak ada dagingnya di situ. Ya, jadi kalau potong kambing kaki-kakinya itu ya dibuang saja, yang ke atas aja diambilnya ya.
Dan itu sebagai contoh saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam antara perbandingan antara makanan yang enak dan makanan yang kurang enak. Wa yujibu sallallahu ad-da'wata walau min gulam. Nabi sallallahu itu memenuhi undangan walaupun anak kecil yang undang. Anak kecil, Rasulullah ayo makan ke rumah. Nabi pergi juga makan itu walaupun anak kecil yang undang. Lihatnya anak kecil, apalah dia punya kalau anak kecil ini. Ya, tapi kalau dia adalah orang yang terkenal, ya, pandai masak, oke lah. Tapi kalau anak kecil mana dia pandai masak. Nabi pun ikut sama anak kecil itu karena anak kecil itu ikhlas datangnya, Rasulullah saya sudah buat makanan, datanglah ke rumah makan. Nabi pergi makan, ya, mendatangi makanan daripada orang itu. Yang intinya Nabi SAW tidak pernah membeda-bedakan siapa yang mengundangnya, maka Nabi SAW akan datang memenuhi daripada undangan itu. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan tentang bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima tamu ataupun dalam keadaan beliau yang bertamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.